ya memang itu kita harus percaya sama yang ngecat Lombok lah kata orang, ya kan. Allah itu lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi mungkin kalau sampai tempat saya dipakai sama mbaknya itu, mungkin Allah tahu beliau yang lebih membutuhkan tempat itu gitu daripada saya. Jadi ya kembali lagi bab pelajarannya memang keikhlasan. Kamu mau usaha untung itu udah nggak usah pakai hitung-hitungan. Jadi nasinya jenengan itu kalau sisa udah nggak usah disimpan, dikasihkan ke orang. Memang itu jatahnya buat orang itu gitu. Memang sih kalau kita pakai hitung-hitungan, pakai akal itu nggak masuk akal. Wong kita pengen untung kok malah dikasih-kasih ke orang. Tapi alhamdulillah semua urusan saya meskipun terlalu banyak yang susah itu dimudahkan gitu sama Allah. Jadi memang sih kalau masuk akal, nggak masuk akal. Kalau kita pengen kaya kan memang kita harus investasi, kita harus nabung. Tapi kalau orang Islam, kalau kamu pengen kaya, kamu harus apa kan? Kan harus sedekah kan? Kan nggak masuk akal. Sebenarnya bukan nggak masuk akal, cuman akal kita aja yang belum masuk gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Nurindasari. Saya owner dari Nasi Kuning Maunah. Alhamdulillah ada 6 cabang sekarang. Cabang pertama di Pagu, kedua di Minggiran, yang ketiga di Mbogo, yang keempat di Bendo, yang kelima di Mbaluwerti, yang keenam di Sambirjo, Pari. Kita awal mula berdirinya Maunah memang dari new normal gara-gara corona kemarin. Itu ceritanya sebenarnya langsung dapat inspirasi dari tukang masak saya, bude saya. Beliau udah ikut saya hampir 6 tahun. Gara-gara corona kita usaha yang dulunya bukan nasi kuning, kita dulu usaha sayur, cuman ada sayur mateng. Gara-gara corona, ibu-ibu semuanya masak sendiri. Jadi sayurnya kita nggak laku, 1 panci aja masak nggak laku, nggak habis gitu. Jadi beliau, bude saya itu bilang, wes ya saya berhenti dulu lah, nggak ikut kamu kerja. Karena kan beliau kasihan gitu, masak 1 panci aja bayaran tetap, tapi sayurnya nggak laku. Nah dari situ saya sama ibu saya sendiri, kita jalan-jalan, kita cari inspirasi. Waktu itu pagi-pagi kita cari inspirasi, ternyata ada penjual nasi kuning itu dari Nganjuk. Kita coba beli. Nah kita praktekkan, kita rasakan di rumah, kita coba buat masak buat Jumat Berkah, kita coba masak nasi kuning. Ternyata kalau masak nasi kuning semuanya bahan asli. Dari bergedel kita tetap asli, nggak dicampur, sama telur tetap asli, nggak dicampur. Itu kita jual 5.000 untung. Awal mula Nasi Kuning Maunah memang 5.000. Habis itu alhamdulillah kita buka pertama di Pagu, langsung laris alhamdulillah. Buka lagi waktu itu di pom bensin Biroto, sampai akhirnya sampai 9 cabang. Di Ngurah ada, di Gumul ada. Tapi karena karyawan kita dulu anak-anak sekolah yang kemarin baru masuk habis lebaran, mereka masuk, akhirnya mereka banyak yang resign. Akhirnya kita tinggal 6 cabang sekarang. Alhamdulillah setiap nasi kita yang tersisa kan jualan nggak selalu habis ya. Kadang kita masih, tapi kalau nasinya masih sekarang kita langsung kita bungkusin. Terus habis itu kita bungkusin, kita kasih ke jamaah sholat duhur itu di masjid. Di masjid saya sendiri, kampung saya sini pernah, terus masjid kampung sebelah juga pernah. Terus sama orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang kerja aspal, terus yang ada di sawah itu
selalu kita bagi. Tapi alhamdulillah sedekah itu memang penolak bala. Jadi semuanya insya Allah dimudahkan, walaupun masalah datang nanti bisa ngadepin, datang lagi yang lebih besar, bisa ngadepin lagi, datang lagi, sampai mentok. Kadang saya nyerah, ya Allah kok kayak gini terus, kok ujian terus gitu loh, kapan lulusnya gitu kan. Saya cerita lagi sama teman, ternyata mungkin Allah kasih ujian ini karena ujian yang kemarin nggak lulus. Kamu yang pertama dulu awal mula buka usaha yang lain ternyata diambil alih sama orang, kamu masih belum ikhlas, makanya kamu dikasih. Sekarang karyawan kamu buka sendiri di tempatmu, kalau sekarang ujiannya kamu juga belum ikhlas juga, ya Allah akan kasih ujian lagi gitu loh. Tapi alhamdulillah sih saya percaya sama apa yang Allah udah firmankan. Allah udah bilang Allah itu nggak akan nguji hambanya melebihi dari kapasitas hambanya gitu. Jadi tapi kadang capek, ya capek, kadang capek kok gini, terus masalah, terus ini nasi kuning ini saya hitung 1 bulan kemarin kita ada nombok hampir 5 juta lebih, 5.400.000 berapa gitu, kita belum bayar karena ini masalahnya omsetnya turun-turun, dari yang diakali sama karyawan masak sendiri sampai karyawan buka sendiri kita cuma laku 4. Jadi kita nombok, bayangkan kalau tiap hari kita sisa nasinya 60 kalikan 6.000 kan 360. Itu nggak sehari, itu berhari-hari kemarin itu terus. Tapi kita terus tetap, jadi besok lagi kita nasinya baru lagi. Terus kalau ada sisa lagi kita kasihkan ke orang. Cuman saya percaya Allah akan ganti semuanya sih. Harus bertahan, memang kita harus bertahan sebagai pengusaha. Tujuannya memang untuk kebermanfaatan untuk orang. Jadi kalau ada badai yang menerpa, memang kita harus kuat, harus tetap survive gitu. Meskipun kadang ada perasaan capek, ya Allah capek, udah maksudnya udah pengen yang terbaik, tujuan kita memang baik, tapi ternyata dari karyawan kita yang kita tolong kayak begitu, ada yang masih ngakalin beli bom sendiri, ada ngakalin masak sendiri, ada ngakalin tempat kita yang dipakai, ada banyak sekali. Tapi kembali lagi tujuan kita memang maunah, memang pengen jadi pertolongan buat diri saya sendiri maupun buat orang lain. Usaha ini bukan hanya usaha saya, jadi kita ikhtiar tetap, kita cari cara gimana menggait konsumen, tapi semuanya itu memang harus atas izin suami, doa ibu bapak yang pasti. Jadi alhamdulillah meskipun nasi kuning belum sebesar perusahaan-perusahaan yang lain, udah berpuluh-puluh cabang, kita masih 6 cabang. 1 tahun kita bisa buka 6 cabang, dulu sempat 9 cabang, sekarang tinggal 6 cabang. Ya mungkin itu proses lah, semuanya butuh proses. Tapi semuanya itu bukan hanya usaha saya, tapi dukungan suami, doa ibu sama bapak itu penting banget. Jadi kalau bisa saya usaha itu suami tahu, karena dulu pernah berkali-kali saya usaha diem-diem. Maksudnya ini loh, aku pengen nunjukin ini loh, aku bisa usaha tanpa dukungan dari kamu gitu kan. Dulu saya ngomongnya ke suami begitu, tapi ternyata amburadul semua. Jadi nasi kuning, sayur itu alhamdulillah suami tahu, suami support, walaupun ada jauh di sana, tapi beliau masih bisa tanyain gimana nasinya laku apa enggak. Setidaknya kita jujur, jadi kejujuran dalam rumah tangga itu penting sekali. Suami tahu saya usaha ini, suami tahu saya punya masalah ini, beliau tahu, tapi alhamdulillah beliau mau menerima saya seperti ini adanya. Lalu ibu sama bapak itu penting banget buat perjalanan karir saya sampai saat ini. Memang tujuan saya membahagiakan beliau, walaupun saya belum bisa mengembalikan apa yang mereka kasih ke saya, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit saya bisa membuat tersenyum beliau, karena Allah juga
ngomong ke kita kan, kalau kamu mau sukses, kalau kamu pengen tahu bentukku kayak apa, kamu lihat ibumu tersenyum, itu kamu bisa lihat aku di situ gitu. Jadi itu pegangan saya itu, kalau saya pengen lihat Allah ya saya lihat ibu saya tersenyum. Sebisa mungkin saya nggak membuat beliau menangis, walaupun kadang beliau menangis keadaan saya seperti ini, keadaan saya jatuh. Dari saya omset berjuta-juta, sekarang hanya nggak sampai 1 juta omset nasi kuning sekarang saya 5 cabang itu berdarah-darah sebenarnya, tapi beliau masih tetap mensupport saya, walaupun saya dulunya masih jatah beliau, sekarang enggak, tapi beliau tahu perjuangan saya memang untuk kebaikannya beliau. Saya baru kenal istilah istiqroj itu dari sini. Kalau kita bangga banget, kita sombong dengan keadaan kita, ini loh, saya nggak pakai warisan orang tua, saya bisa beli rumah di Ngepeh 1, di Mukoh 1, tanpa warisan sama sekali. Bangga kan? Jualan lari sama Allah itu diuji. Wah, nih saya dulu punya toko sayur, sampai sekarang masih ada toko sayurnya. Omset itu berkali-kali lipat sampai akhirnya saya buka cabang. Rumah yang di Ngepeh itu saya kontrakkan, laku dikontrak meskipun di desa, karena kondisinya enak, nyaman gitu buat ibu-ibu muda. Jadi sampai sekarang pun masih dikontrak sama orang. Kita jualan sayur kok enak ini, wah untungnya kelihatan. Akhirnya kita ekspansi, kita buka cabang di Bangsongan. Saya bayar kontrakan 1 tahun, baru ditempatin 1 minggu. Yang punya kontrakan bilang, Mbak tambah lagi, saya butuh uang. Waktu itu saya bayar lagi, habis saya bayar, kita kontrak 2 tahun, 4 bulan alhamdulillah sama Allah dikasih omset banyak. Terus saya bisa omset dari Bangsongan itu, saya bisa berangkatkan ibu saya umroh. Waktu itu November, belum ada corona. Padahal tujuan saya ngumrohkan emak memang bulan 2020 bulan 3 tujuan awal mau mengumrohkan ibu. Ternyata wallahu alam sama Allah disuruh berangkat November. Nah, dari situ saya tahu ibu berangkat November, ternyata bulan 3 itu corona datang. Kalau saya kekeh bulan 3 2020, saya kekeh tujuannya mengumrohkan ibu bulan 3 2020, mungkin ibu nggak akan berangkat sampai sekarang. Ibu nggak akan berangkat karena corona, sampai sekarang pun belum ada yang berangkat umroh. Alhamdulillah, ternyata Allah itu punya tujuan yang kita nggak ngerti gitu, kita yang nggak nyangka. Mungkin itu nggak baik buat kita, tapi Allah tahu itu yang terbaik buat kamu. Ibu umroh November, berangkat 2020 Desember jret, masalah bertubi-tubi sampai sekarang. Alhamdulillah kita dipercayakan sama Allah, dikasih ujian. Desember kita udah nggak di Bangsongan karena sesuatu hal. Saya mundur, saya percaya ya Allah, kalau memang Engkau udah nggak ngerestui saya di sana, saya mundur. Akhirnya saya mundur, yang omset waktu itu sampai 3 juta, 4 juta, hampir pernah satu hari jualan sayur aja kita dapat 5 juta, hilang. Bingung saya, nggak dapat uang kan. Biasanya keceh duit gitu kan, ternyata udah nggak ada uang sama sekali, bingung, kelontang-kelanting. Usaha di sini pun omset juga turun. Nah itu tadi saya bisa metik pelajaran, kalau hati kita galau, kita nggak ikhlas, kita nggak tenang, itu rezeki memang menjauh. Jadi waktu itu omset turun drastis, hanya kadang sehari saya pegang 1 juta. Itu saya harus ada ibu, ada bapak, ada anak-anak, ada karyawan, ada tukang masak, itu nggak nutut sebenarnya. Habis itu nggak nutut, ternyata jeder, corona datang, omset turun lagi. Habis omset turun lagi, kita nyari inspirasi, akhirnya ketemulah nasi kuning. Habis ketemu nasi kuning, ternyata masalah nggak berhenti di situ, tambah banyak lagi. Mulai dari karyawan yang saya ceritakan tadi, dari karyawan yang beli foam sendiri, sampai tempat saya diambil alih lagi yang kedua kali. Jadi kalau saya cerita ke temen itu, dia bilangnya gampang, Bu, kan kamu udah pernah ngerasain ini kedua kali, jadi nggak usah bingung. Oh iya ya,
Tapi ya Allah, buat ikhlas itu berat banget gitu loh. Saya cerita sama guru saya bilang, kok saya ujiannya kayak begini ya coach, saya bilang gitu. Ya memang ujian kamu itu babnya bab keikhlasan. Berarti dulu yang waktu sayur itu diambil sama orang kamu belum ikhlas, sampai kamu dikasih nasi kuning diambil lagi sama orang kamu belum ikhlas, ya wis kamu tak kasih ujian sampai kamu lulus gitu. Jadi ini PR sebenarnya buat saya. Harus memang ketika Allah kasih ujian kamu harus langsung ya ini hadiah dari Allah, kamu harus terima karena Allah itu, kamu kan percaya kodok sama kodar itu ada, jadi kamu harus percaya Allah tuh ngasih kodok sama kodar ke kamu harus mengimani itu gitu. Tapi kadang ya nggak masuk juga, kadang kita imannya belum setinggi itu, jadi ya Allah, kok namanya manusia pasti mengeluh ya, saya juga bukan malaikat, saya manusia biasa, jadi kadang mengeluh, tapi alhamdulillah saya mengeluh pun nggak ke sembarang orang, jadi saya mengeluh juga nggak di sosial media. Ini hanya cerita aja sih sebenarnya. Saya ngeluhnya sama Allah, alhamdulillah. Kalau malam sama masak, saya ngeluh sama Allah, ya Allah, semoga tujuan utama saya pengen membuat pertolongan buat orang lain, semoga cepat dikabulkan, semoga cepat direalisasikan gitu. Jadi jangan ujian terus ya Allah, luluskan ya Allah gitu kan. Jadi jangan ujian terus.